Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilfarika Ayunda dengan NIM 1907030026. Baiklah, di video ini saya akan menjawab soal final yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI sebagai guna menyelesaikan tugas mata kuliah Oceanografi. Pertanyaan pertama, uraikan secara detail teknik budidaya alga laut. Begitu banyaknya manfaat alga sehingga banyak dieksploitasi dalam jumlah banyak. Sedangkan kebutuhan akan alga semakin besar sehingga produksinya tidak memenuhi kebutuhan yang ada. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka semua hal harus dilakukan termasuk budidaya alga. Teknik budidaya alga yaitu yang pertama, lokasi yang baik. Lokasi budidaya yang baik adalah daerah teluk atau perairan yang setengah terbuka dengan pergerakan arus air dan gelombang yang tidak terlalu keras. Untuk budidaya dasar atau bottom water, dasar perairan harus diperhatikan, terutama jenis substrat haruslah sama dengan spesies alga yang akan dibudidayakan. Dan juga kualitas perairan harus sesuai dengan pertumbuhan alga. Masalah biologis alga seperti bibit, pemilihan bibit yang unggul atau bibit yang baik yang tahan terhadap hama dan penyakit dari segi transpanium harus diperhatikan terutama dalam hal pemasaran. Metode budidaya alga dapat dilakukan beberapa cara, mulai dari cara yang sederhana maupun cara modern. Metode kedua yang harus diperhatikan adalah hama dan penyakit. Hama dan penyakit harus diperhatikan dalam budidaya alga. Jika tidak diperhatikan, maka yang dibudidayakan akan mati. Yang ketiga adalah tanda-tanda alga tersebut terserang penyakit. Kita harus mengetahui apakah tanda-tanda, bagaimana ciri-ciri alga yang terserang penyakit. Yang terakhir adalah cara mengatasi penyakit alga tersebut. Pertanyaan kedua, apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut? Faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Faktor lingkungannya seperti kualitas air, iklim, kecepatan arus, gelombang, dan faktor-faktor lainnya. Faktor lingkungan yang mempengaruhi laju pertumbuhan alga diantaranya adalah suhu, cahaya, pH, dan konsentrasi elemen-elemen esensial atau nutrien yang dipakai untuk fotosintesis. Pertanyaan ketiga, apa dampak pencemaran lingkungan terhadap reproduksi bentos? Dampak pertama, menurunnya reproduksi bentos adalah jika suatu lingkungan tercemar, maka jumlah reproduksi bentos tersebut akan menurun dengan sendirinya. Dampak kedua adalah migrasi bentos suatu lingkungan tercemar akan mempengaruhi segi reproduksi bentos dan migrasi bentos sehingga jumlah bentos yang ada di perairan tercemar tersebut secara berangsur akan berkurang karena bentos tersebut akan mencari lingkungan yang baik untuk pertumbuhan dan reproduksinya. Pertanyaan keempat, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekowisata pesisir? Faktor yang pertama yaitu faktor destinasi, tidak melakukan eksploitasi alam, tidak hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan fisik dan psikologis wisatawan. Faktor yang kedua adalah aspek dari market, meliputi konsep produksi driver. Meskipun market dipertimbangkan, namun macam-macam sifat perilaku objek dan daya tarik wisata alam dan budidaya diusahakan untuk kelestarian dan keberadaannya. Berdasarkan hasil dari analisis, didapatkan faktor-faktor dalam pengembangan ekowisata, yaitu faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kelembagaan, faktor keamanan, dan faktor fasilitas. Pertanyaan kelima, jelaskan satu contoh aktivitas konservasi yang dapat meningkatkan masyarakat di sekitar. Contoh konservasi yang dapat meningkatkan masyarakat sekitar yaitu program konservasi agroforestry adalah yang ditunjukkan khusus pada kawasan hutan konservasi. Kegiatan ini meliputi pengelolaan hutan bersama masyarakat dan pemerintah melalui hutan rakyat atau hutan masyarakat. Agroforestry dapat dilaksanakan menghasilkan hutan non-kayu sebagai hasil utama. Hal ini secara ekologis berfungsi sebagai hutan alam
karena stratifikasi tajuk dari perpaduan jenis tanaman bersifat perdu dan pohon, termasuk buah-buahan dan tanaman jenis pohon yang berasal dari hutan alam. Masyarakat juga dapat mengembangkan teknologi budaya melalui teknik kearifan lokal. Sekian jawaban final oceanografi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.